Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini bagi sahabat-sahabat P3K teknis khususnya dan sahabat-sahabat P3K Kemenak. Berikut langsung saja untuk ulasan pentingnya. Untuk sahabat-sahabat P3K Kemenak, yang ada salah satu sahabat yang menanyakan nasib yang cuma passing grade gimana Min, dan langsung dijawab oleh admin CSN Kemenak. Sedang diupayakan Gusmen ke Menpan, semoga mendapatkan hasil. Dari hal tersebut, berikut untuk cuplikan rapat ataupun koordinasi antara perwakilan P3K teknis yang belum lulus di P3K 2022 dengan salah satu anggota Dewan Komisi 2 yang akan segera merapat ke P3K, ke Menpan RB. Selain itu juga ada informasi bagi sahabat-sahabat bahwasanya untuk BKD Rukan Hilir besok akan bertemu dengan Bupati, dan ini juga akan teken surat penurunan passing grade yang nantinya akan dibawa ke Kemenpan RB. Ini adalah salah satu bukti beberapa Pemda khususnya untuk BKD Rukan Hilir akan memperjuangkan nasib para sahabat-sahabat P3K teknis agar nanti ada penurunan passing grade yang akan dilaksanakan ataupun yang akan disahkan oleh Menpan RB. Terkait dengan tersebut, berikut untuk ulasan cuplikan dari koordinasi antara Komisi 2 dengan beberapa ratus perwakilan P3K teknis yang belum lulus di P3K 2022 yang dikutip dari Aba Channel. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Yang pada hari ini menyampaikan beberapa persoalan-persoalan berkaitan tentang apa yang disampaikan tadi, terutama adalah tentang passing grade, di mana dikatakan bahwa formasi tentu ini harus saya sikapi dan insya Allah akan saya sampaikan di rapat RDP dengan Kementerian Kementerian Menpan RB dengan Bapak Azwar Anas nanti. Nah, saran saya adalah konkret supaya untuk dilaksanakan. Tolong dibuat pertama nama organisasinya ini. Nah, jadi supaya ada kekuatan bahwa yang menyampaikan aspirasi ini bukan bersifat personal, tetapi adalah apakah namanya organisasi, paguyuban dari Sabang sampai Merauke. Ini kan gaungnya besar. Oleh karena itu buat kopnya, tunjuk kalau memang sudah ada koordinatornya, lalu buat surat permohonannya. Apa-apa saja yang perlu disarankan, disampaikan terhadap prosesi pelaksanaan daripada seleksi P3K ini, baik terutama yang berkaitan dengan tenaga teknis sebagaimana disampaikan. Ini penting. Jadi jangan hanya lewat Zoom ini saja, buatlah surat secara komprehensif dan dinaungi oleh sebuah organisasi, apalagi hari ini saya lihat jumlah yang hadir dalam Zoom ini 250 orang. Ada yang dari Sumba, ada dari Riau, Kalimantan Tengah, dan lain sebagainya. Hampir semuanya dari seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Ini betul-betul merupakan aspirasi tidak hanya bersifat personal, tetapi bersifat masif. Ini kekuatan bagi adik-adik saya yang menyampaikan aspirasi ini. Oleh karena itu, pointer-pointernya harus jelas. Nanti kasih sama saya. Jadi pertama adalah tolong buat buat surat. Tadi dikatakan ada namanya surat sanggahan. Dari sekarang buat surat sanggahan itu. Semua peserta yang hadir sekarang ini, kalau perlu tambahan dari semua peserta, menyampaikan sanggahannya terhadap sistem mekanisme aturan main yang diterapkan. Nah, harusnya memang berdasarkan bukan passing grade. Passing grade itu kan sifatnya subjektif. Bisa saja orang punya kemampuan yang luar biasa, tiba di passing grade
dia nilainya rendah. Harusnya memang berdasarkan ranking. Artinya apa? Formasi yang dibuat terisi. Siapa? Jadi objektif kita. Siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3, berapa yang dibutuhkan? 2. Berarti nomor 1 yang nomor 2. Kalau nomor 1 dan nomor 2 mundur, 3 dan 4. Artinya apa? Pelaksanaan daripada seleksi itu tidak sia-sia. Bagaimanapun pelaksanaan dari seleksi adalah memerlukan biaya. Dan ini kan juga pernah saya sentil ketika ada CPNS yang mengundurkan diri lebih dari 100 orang. Harusnya saya dulu juga pegawai negeri, saya dulu akademisi, dosen. Tes 85 bulan Agustus, lulus, jadi dosen, CPNS, calon pegawai negeri sudah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan daripada seleksi ini. Nah, oleh karena itu, apa-apa yang disampaikan tadi, baik yang hanya beberapa orang yang menyampaikan keluh kesah terhadap pelaksanaan ini, yang intinya adalah persoalan passing grade, yang kedua adalah formasi yang kosong, tidak terisi. Ini kan berarti kan anggaran sekarang ini kan habis. Dan juga kan dibutuhkan formasi-formasi itu antara tahun berjalan dengan tahun berikutnya kan juga berbeda-beda. Harusnya dan yang kosong ini diisi, kan itu harusnya. Jadi oleh karena itu, saran saya kepada adik-adik semua adalah tolong buat surat resmi. Sampaikan sanggahan, dan itu adalah berdasarkan institusi, bukan personal. Apa saja sampaikan sanggahan. Yang kedua adalah buat juga surat kepada Komisi 2 untuk melakukan audensi atau RDPU. Buat surat di Komisi 2, kemudian beritahu saya akan kawal itu. Saya yang akan kawal dan insya Allah akan disediakan waktu. Kami kan habis reses itu kan tanggal 14. Nah, ketika pembahasan rapat internal Komisi 2 bersama kawan-kawan membuat jadwal, saya akan masukkan jadwal dari adik-adik yang menyampaikan keluh kesahnya berkaitan terhadap prosesi pelaksanaan tes seleksi untuk P3K ini. Jadi ada 2 surat itu. Pertama surat sanggahan bukan atas nama pribadi tetapi institusi, yang surat itu ditujukan kepada Kementerian Menpan RB, buat tembusannya ke DPR. Nah, itu satu, supaya DPR juga mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi oleh adik-adik semua. Yang kedua adalah buat surat juga untuk melaksanakan audensi. Nah, audensi artinya untuk mendapatkan rapat dengan pendapat umum dalam rangka menyampaikan aspirasi sebagaimana yang disampaikan pada hari ini. Insya Allah saya akan sampaikan ini. Silahkan juga lihat di YouTube apa-apa saja saya dari sejak diberi amanah oleh masyarakat Sumatera Barat Sumbar 2 dan partai instruksikan kepada saya untuk ditugaskan di Komisi 2, saya tidak pernah lelah membela tenaga honorer, tenaga K2, apalagi tadi ada yang mengatakan K2 itu adalah janji pemerintah. Bahwa pemerintah itu satu kesatuan, tidak ada namanya zaman rezimnya SBY, zamannya rezimnya Jokowi, karena ini adalah lembaga pemerintahan yang menjanjikan bahwa K2 serta-merta itu dia harus menjadi pegawai negeri. Itu selalu saya sampaikan. Selalu saya sampaikan ketika RDP, baik ketika Pak Cahyokumolo ataupun Pak Azwar Anas. Kemarin pun juga saya sampaikan. Ada surat edaran yang disampaikan oleh Menpan RB ini ketika Pak Azwar Anas baru mendapatkan amanah dari Pak Jokowi. Beliau mengeluarkan surat edaran ke seluruh kabupaten, kota, provinsi, dan lembaga kementerian dan lembaga di pusat untuk menata berapa jumlah daripada
non-ASN. Tetapi di daerah banyak juga kepala daerah itu bermain-main yang merugikan para non-ASN. Saya katakan kepada, silakan lihat di YouTube bagaimana komentar saya menyikapi itu. Data yang hari ini yang dikeluarkan oleh Menpan RB itu non-ASN 2,3 juta lebih. Kata saya lebih dari itu. Karena banyak di mana ada di antara kabupaten kota yang tidak mengirim orang-orang yang non-ASN. Apakah dikarenakan masalah like and dislike, masalah politik karena tidak satu rumpun dan lain sebagainya. Kata saya, kasihan kita kepada adik-adik kita, anak-anak bangsa yang mengabdi sudah lama, tetapi namanya tidak terupdate, aturannya kan ada itu. Umur tidak lewat 56 tahun, dia sudah mengabdi 1 tahun. Siapapun orang yang menjadi non-ASN harus dia itu diberikan ruang untuk didaftarkan, diupdate datanya oleh pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Ternyata ketika saya reses, ada di beberapa daerah. Kemudian juga ketika MPR melaksanakan konferensi berkaitan dengan tenaga honor, ini juga disampaikan oleh para non-ASN ini, malah ada di antara mereka yang K2 tetapi tidak terupdate data dari surat edaran yang disampaikan oleh Menpan RB ini. Malah ada juga surat yang tidak ditanggapi oleh kementerian, lembaga, gubernur, bupati, wali kota. Ini saya kesal banget ketika itu. Saya sampaikan bagaimana pemerintahan saja tidak menghargai antara satu lembaga dengan lembaga lain dalam menangani masalah-masalah aparatur sipil negara dan kepemerintahan. Nah, ini juga saya sampaikan. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada adik-adik yang menyampaikan keluh kesahnya, kemudian sudah terhimpun, ada koordinatornya tadi. Oleh karena itu, tolong dirumuskan. Ya, kalau saya kan sudah dengar ini, tolong dirumuskan. Pertama membuat surat sanggahan secara resmi, tidak bersifat personal. Kalau surat sanggahan itu bersifatnya kan personal. Kami atas nama, kapan perlu dibuat juga tanda tangan, lampiran tanda tangan supaya lebih kuat lagi bahwa ini bukan kaleng-kalengan, tetapi memang organisasi ini didukung oleh berapa ratus atau ribu. Sekarang aja nih yang ikut pesertanya 250, mungkin masih banyak lagi seluruh peserta yang dirugikan. Jadi buat kalau bisa ada namanya institusi, lembaga, kop surat ditandatangani oleh koordinator atau ketua sekretaris, tanda tangan, stempel, kemudian lebih berwibawa, lebih legitimate lagi kalau seandainya dilampiri oleh tanda tangan orang yang sebetulnya memang punya organisasi, yang organisasinya itu punya anggota, yang anggotanya itu jumlahnya sebanyak sekian, yang terdiri bukan hanya dari salah satu kabupaten, kota, provinsi, tetapi bersihkan apa yang menjadi harapan dan keinginan daripada adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat itu tentu dibunyikan melakukan penyanggahan terhadap pelaksanaan seleksi yang dilakukan pada tahun ini untuk formasi nenek-nenek. Nah, kami atas nama ini menyatakan keberatan melakukan penyanggahan karena alasan 1, 2, 3, 4, cari alasan sebanyak-banyaknya. Dan alasan-alasan itu tentu yang rasional, yang punya argumentasi yang kuat. Kemudian tadi juga ada data disampaikan dulu tahun 2018 tidak seperti pelaksanaan dari tahun ini. Ini adalah referensi yang kuat juga. Nah, kenapa sekarang ini ada passing grade, dulu tidak ada? Nah, kenapa formasinya ada tidak diisi?
Nah, bagaimana cara mengatasinya kalau seandainya tahun ini tidak? Dan perlu juga saya sampaikan, malah ada kawan-kawan yang juga mengadu kepada Komisi 2 beberapa bulan yang lewat. Mereka itu sudah lulus P3K, tetapi sampai detik ini SK-nya belum keluar. Apalagi penempatan. Nah, ini kan masalah juga. Dia sudah lulus, ini adik-adik belum lulus. Dia sudah lulus, tetapi sampai detik ini penempatannya belum ada. Karena belum ada penempatan, SK-nya belum keluar. Dia kan berarti dirugikan. Artinya kan ini manajemen penseleksian ini kan harusnya dilakukan secara komprehensif. Kalau sudah lulus bagaimana, di mana ditempatkan, bagaimana SK-nya segera dikeluarkan, itu kan sudah hak. Nah, lalu ini juga menjadi sandungan ya, seperti apa yang adik-adik sampaikan itu. Ada itu orang yang sudah lulus, kalau adik nggak lulus, dia sudah lulus, tetapi sampai detik ini belum dilakukan penempatan dan dia belum mendapatkan SK terhadap apa yang sudah dilakukan prosesi pelaksanaan ujian. Dia sudah lulus, tetapi belum mendapatkan SK dan juga belum mendapatkan penempatan di mana dia akan ditugaskan sebagai pengabdian dia sebagai P3K itu. Jadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya tegaskan. Tolong buat surat itu ke Pak Menteri, lalu tembuskannya kepada Komisi 2. Bentuk surat itu adalah merupakan sanggahan keberatan dengan berbagai alasan. Yang kedua, lalu buat tembusan. Yang kedua, buat juga surat kepada Komisi 2 untuk melakukan rapat dengan pendapat umum antara organisasi adik-adik ini untuk bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluh kesahnya berkaitan terhadap pelaksanaan daripada seleksi CPNS ini. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan di Komisi 2, Bapak akan insya Allah akan kawal itu. Kalau itu suratnya sudah dikirimkan, tolong WA akan ke Bapak, nanti Bapak akan mengawalnya dan meminta kepada sekretariat, tolong diagendakan, dimasukkan dalam agenda masa sidang yang setelah tanggal 14. Nanti kalau sudah ada jadwalnya, biasanya tolong kontak personnya diberitahu, nanti sekretariat akan memberitahu kapan pelaksanaan daripada RDPU untuk menyampaikan unek-unek, untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan keluh kesah, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang tidak bisa selagi Bapak ada di Komisi 2 itu. Bapak dulu pernah wakil ketua DPRD Sumbar dulu, datang ke DPR RI itu, yang menerima cuma staf aja, jadi tidak marah bagaimana, karena tidak punya akses ketika itu, sehingga diterima oleh stafnya saja. Jadi kalau staf kan nggak punya kekuatan, tidak punya otoritas, hanya menyampaikan aspirasi. Tapi insya Allah Bapak akan janjikan, silakan buat surat permohonan, kemudian beritahu Bapak bahwa suratnya sudah masuk, tentu setelah tanggal 14 diagendakan. Setelah tanggal 14 itu kami akan rapat internal menyusun agenda masa sidang itu. Insya Allah RDPU-nya juga akan dijadwalkan. Setiap minggu itu ada jadwalnya dan Bapak akan prioritaskan organisasi dari adik-adik ini adalah bagian yang akan diagendakan untuk rapat dengan pendapat umum pada masa sidang setelah tanggal 14 itu. Barangkali itulah beberapa hal yang perlu Bapak sikapi, Bapak jelaskan, dan Bapak berikan apresiasi. Mudah-mudahan perjuangan adik-adik ini membuahkan hasil, dan mudah-mudahan Allah akan membukakan jalan sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan, pertama tentang perankingan dan formasi, jangan sampai ada yang bolong, harus diisi, sehingga untuk tahun berikutnya juga ada seleksi lagi untuk apakah ASN ataupun P3K, sehingga masyarakat punya peluang yang
luar biasa untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi salah satu tugas, fungsi dan wewenang pemerintah itu adalah membuka lapangan pekerjaan. Bentuk salah satu di antaranya itu adalah membuka ruang kepada anak bangsa untuk bisa mendapatkan formasi apakah di ASN, P3K, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Barangkali demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf. Mudah-mudahan dengan adanya pendampingan dari anggota Dewan Komisi 2 ke Kemenpan RB serta didukung oleh berbagai daerah, mudah-mudahan bisa segera ada tindak lanjut dari pemerintah terkait dengan solusi bagi P3K teknis maupun P3K Kemenak yang banyak gugur ataupun gugur massal. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Dan satu lagi untuk sahabat-sahabat yang ingin bergabung di komunitas PTT ataupun di P3K teknis, silakan bergabung di bawah deskripsi video ini ya. Mohon maaf agak beribet admin. Ataupun bisa scan kode QR di video ini ya sahabat-sahabat. Atau bisa scan kode QR ini ya sahabat-sahabat. Silakan nanti di-scan untuk video ataupun gambar ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus informasi di Ardiko Ramos. Ada kurang lebih, maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.